Destinasi ini kita sebutkan kawasan Mande. Ini ada beberapa objek wisata pulau-pulau yang menarik. Yang pertama ada Pulau Pagang, kemudian ada Pulau Siranda, kemudian ada Pulau Pesumpahan, dan Pulau Cubadak. Dan yang menariknya lagi sekarang ada satu ikon baru namanya Bali Sumatera Barat, yaitu namanya adalah Teluk Sikulo. Jadi selain menjadi Raja Ampatnya Sumatera Barat, kawasan Mande, sekarang di branding baru lagi dengan Teluk Sikulo menjadi Balinya Sumatera Barat. Nah, dengan seperti ini, keindahan yang luar biasa, yang di atas juga di bawah laut yang menariknya juga sangat indah. Begitu Pak Yonggi. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai host. Kali ini, Intoa akan berbincang seputar pariwisata Sumatera Barat, yang merupakan salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Alasannya jelas, Sumatera Barat memiliki alam yang mengundang decak kagum, sejarah yang terawat, dan budaya yang unik, serta wahana wisata modern, sehingga menjadi magnet bagi wisatawan. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Berbicara tentang kepariwisataan tidak pernah habisnya. Kali ini kita akan berbincang mengenai Sumatera Barat bersama Bapak Arlan Dikusnata, Direktur Utama PT Mitra Sumatera Permai dengan brand name Mitra Tour. Sebagai pelaku pariwisata, sebagai tour operator, tentunya banyak hal yang bisa digali dan disampaikan kepada teman-teman agen perjalanan wisata agar memiliki informasi dan materi destinasi serta produk wisata yang sedang kekinian di Sumatera Barat. Silakan Pak Arlan. Selamat pagi pemirsa YouTube Intoa dan pendengar podcast Pariwisata Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arlan, sebelum kita berbincang lebih detail, bisa tolong ceritakan terlebih dahulu mengenai Provinsi Sumatera Barat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yongki. Sumatera Barat yang tentu kita kenal disingkat dengan Sumbar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau lepas pantai seperti Kepulauan Mentawai. Nama Provinsi Sumatera Barat bermulai pada zaman VOC, di mana sebutan wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatera adalah Hoofdkomtoel van Sumatera West Coast. Kemudian dengan semakin menguatnya pengaruh politik dan ekonomi VOC sampai abad ke-18, wilayah administratif ini telah mencakup kawasan pantai barat Sumatera. Menarik sekali Pak Arlan. Saya tahu begitu banyak daya tarik wisata di Sumatera Barat. Untuk episode ke-1 ini, mari kita bahas mengenai Kota Bukit Tinggi serta Kota Padang dan sekitarnya. Untuk episode kedua nanti, kita akan bahas mengenai destinasi wisata Kepulauan Mentawai. Bicara mengenai wisata di Sumatera Barat, tidak sah rasanya jika kita tidak mengunjungi Bukit Tinggi. Mari kita simak berbagi destinasi di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Baik, terima kasih Pak Yongki. Mengenai Sumatera, memang Bukit Tinggi tidak kalah pentingnya. Karena kota Bukit Tinggi ini yang pertama adalah merupakan ibu kotanya Sumatera bagian tengah di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kotanya Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Dikala itu Jogja diambil alih oleh Belanda.
maka ditunjuklah Bukit Tinggi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia yang tentunya tidak banyak orang tahu. Dan selanjutnya Bukit Tinggi memiliki peranan penting karena Bukit Tinggi di dunia pariwisata dinobatkan sebagai kota wisata untuk Sumatera Barat. Nah, mengenai Bukit Tinggi ini, karena letaknya yang sangat strategis, berada di ketinggian 930 meter dari atas ketinggian dari laut, maka Bukit Tinggi memiliki hawa yang sejuk, membuat banyak orang yang nyaman, sehingga banyak negara yang memperebutkan kota Bukit Tinggi ini. Bisa kita bilang itu negara Belanda ya yang datang ke Sumatera Barat tujuannya adalah Bukit Tinggi. Terbukti dengan adanya benteng Fort de Kock sebagai salah satu benteng untuk pertahanan mereka untuk menguasai daerah tersebut. Dan kemudian dibangun kembali, yaitu salah satu jam tertinggi di dunia yang ada hanya dua, yaitu di Perancis satu, kemudian di Kota Bukit Tinggi satu. Yang kita kenal yaitu jam gadang. Jam gadang artinya bahasa daerah, bahasa lokal, yaitu jam besar, ya. Dan itu adalah pemberian dari Belanda, namun merupakan tempat pengintaian untuk Belanda sendiri. Berikutnya adalah negara Jepang yang menduduki kota Bukit Tinggi. Nah, ketika Jepang membangun yaitu Goa Jepang yang sangat terkenal dengan merencanakan kota di bawah tanah, ya. Ini sangat luar biasa sekali perencanaan Jepang. Namun perencanaan itu batal karena kedahuluan bahwa Jepang dibom di negaranya di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga rencana tersebut batal total. Iya, iya, menarik sekali Pak Arlan. Itu adalah sejarah mengenai Bukit Tinggi. Bagaimana mengenai destinasi wisatanya? Silakan Pak Arlan visualisasikan mengenai objek-objek wisata yang menarik di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Baik Pak Yongki, kalau destinasi ini Bukit Tinggi, karena Bukit Tinggi letaknya 930 meter di atas permukaan air laut yang memiliki udara yang sangat nyaman dan sejuk, maka orang sangat betah di Bukit Tinggi. Beberapa destinasi yang bisa dikunjungi di Bukit Tinggi itu adalah yaitu Ngarai Sianok, ya. Ngarai Sianok ini lembah Ngarai yang sangat luar biasa indahnya dengan latar belakangnya yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, ya. Ketika pagi ataupun sore hari di waktu yang sangat cerah, ini akan begitu indah sekali. Kemudian dengan keindahan ini dibuatlah jembatan menuju ke Koto Gadang, ya. Itu berada pas di tengah-tengah Ngarai Sianok itu sendiri. Kemudian tamu atau wisatawan bisa berjalan langsung menuju Great Wall-nya Sumatera Barat, ya, ala China sana. Kemudian setelah mendaki di Great Wall tersebut, sampailah di Koto Gadang. Di Kota Gadang ini terkenal dari zaman dahulu, zaman Belanda. Kita namakan adalah Silver Work, ya, atau tempat pembuatan perak untuk Sumatera Barat. Dan kemudian kita yang untuk destinasi kita sebut yaitu Jam Gadang. Rasanya belum lengkap orang kalau ke Bukit Tinggi tidak mengunjungi dan mengabadikan Jam Gadang sebagai salah satu foto terbaik mereka. Dan berikutnya adalah Fort de Kock, ya, benteng Fort de Kock juga merupakan destinasi. Dilanjutkan juga Goa Jepang, ya, yang tidak kalah luar biasanya karena kita bisa mengeksplor bagaimana gua yang berada di Bukit Tinggi. Itu mungkin destinasi yang mungkin jangan sampai terlewatkan. Ya, saya pernah dengar bahwa di sana di sekitar Bukit Tinggi ada satu istana, kalau tidak salah namanya Istana Pagaruyung. Bisa diceritakan mengenai istana ini, Pak Arlan? Baik, kalau mengenai Istana Pagaruyung itu berada di lokasi khususnya di Kabupaten Tanah Datar, Pak Yongki. Ya. Artinya Istana Pagaruyung ini bisa kita capai 1,5 jam dari kota Bukit Tinggi. Dan ya, istana ini sangat penting karena Istana Pagaruyung ini
um, membuktikan bahwa di Sumatera Barat dahulunya itu adalah juga sistem kerajaan. Ya, Dan itulah salah satu bukti nyata dengan adanya Istana Pagaruyung. ya, Dan ya. ini merupakan destinasi yang sangat highlights yang biasa kita bawa tamu, dan mereka sangat puas karena di sana di destinasi tersebut tamunya bisa menggunakan pakaian adat Minangkabau yang pakaian orang waktu menikah tanpa harus membuka baju yang sudah ada, sehingga mereka dengan baju adat Minangkabau dan latar belakang Istana Pagaruyung kita istilahkan menjadi Raja Sehari di Sumatera Ya, Barat ya. begitu. Menarik sekali. Dalam perjalanan dari Padang menuju Bukit Tinggi, ada satu nagari di Kecamatan 10 Kota yang dikenal sebagai Pandai Sike. Silakan tolong visualisasikan mengenai Pandai Sike ini, Pak Arlan. Sebenarnya pandai sike itu artinya adalah pandai menenun, Pak. Jadi pandai menenun, maka tenunan ini merupakan salah satu nilai ekonomi yang tinggi buat masyarakat di Pandai Sike, karena walaupun anaknya kuliah di Padang, di Bukit Tinggi atau dimanapun, orang tuanya tetap melakukan tenunan, dan bahkan anaknya sendiri akan pulang dan menenun juga, karena inilah salah satu income terbaik mereka selain mungkin bertani. Baik, menarik sekali. Beberapa tahun terakhir ini ada satu tempat yang juga populer. Kalau tidak salah adalah Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Bisa tolong Pak Arlan ceritakan mengenai ini, Pak? Baik, untuk PDIKM kita sebut itu, Pak, Pusat Dokumentasi dan Informasi untuk Sumatera Barat. Ini adalah duplikatnya, miniaturnya Sumatera Barat, di mana rumah adat ini begitu indah sekali, ya. Kemudian juga ada pakaian-pakaian adat yang bisa dipakai, Pak. Dan di belakangnya itu ada rumah-rumah lain yang menggambarkan tentang suasana di Sumatera Barat. Itu posisinya berada di Padang Panjang. Bukit Tinggi ini masih memiliki berbagai destinasi yang sangat menarik. Mungkin ada yang terlewat yang diceritakan tadi. Pak belum menyebutkan mengenai Museum Bung Hatta. Bisa Pak tolong ceritakan mengenai Museum Bung Hatta ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak Yongki. Untuk Museum Bung Hatta ini memang karena Bukit Tinggi ini begitu pentingnya peranan Bukit Tinggi tersebut yang telah melahirkan tokoh nasional, dan ini merupakan proklamator Indonesia, Bung Hatta. Maka tidak lengkap bila kita tidak berkunjung ke Museum Bung Hatta, karena Bukit Tinggi itu memiliki tokoh, telah melahirkan tokoh nasional. Dan sekarang sudah ada universitasnya, namanya Universitas Bung Hatta. Walaupun mungkin tidak berada di Bukit Tinggi, tapi berada di Kota Padang. Tapi ini menandakan bahwa kita mengabadikan nama beliau untuk di sebuah akademisi. Terima kasih. Ya, menarik sekali Pak. Mungkin Pak juga bisa kembangkan lagi mengenai Lembah Anai dan Lembah Harau, Pak. Baik, untuk lokasi Lembah Anai ini, bila kita dari Bandara Internasional Minangkabau, maka kita akan menuju ke Bukit Tinggi. Sebelum ke Bukit Tinggi, kita akan singgah di Lembah Anai. Posisi air terjun Lembah Anai ini memang sangat dekat sekali dengan jalan utama, sehingga siapapun yang melewati Bukit Tinggi akan seketika berhenti dan mengambil momen foto bersama di sana, karena letaknya tidak perlu membuang-buang waktu, sehingga sangat menarik orang untuk selalu singgah dan mengabadikan fotonya di sana. Yang kedua, mengenai Lembah Harau. Lembah Harau ini adalah lokasinya di 50 kota, Pak. Jadi biasanya kalau kita ke Lembah Harau, ini biasanya memang kita sampaikan informasi ke wisatawan untuk menyiapkan baju untuk mandi-mandi, Pak. Karena ini juga merupakan air terjun, beberapa air terjun sebenarnya di sana dengan
Grand Canyon-nya yang luar biasa. Jadi Grand Canyon-nya itu selain di Ngaresianok juga berada di di Harau, Pak. Sehingga juga rugi kalau kita tidak ke Harau. Dari Harau tidak berapa jauh kita juga ada tempat yang sangat menarik yang kita namakan adalah Kelo 9, Pak. Jadi menjadikan salah satu destinasi yang menarik. Begitu, Ya, Pak Yongki. baik, terima kasih. Menarik sekali, Pak Arlan. Mari kita beralih ke Kota Padang. Banyak teman-teman kita yang belum mengetahui bahwa Kota Padang juga memiliki destinasi wisata yang menarik. Silakan, Pak Arlan. Baik, Padang ini adalah ibu kotanya Sumatera Barat untuk saat ini. Dan cikal bakalnya itu adalah Muaro Padang. Itu di Batangarau ya. Di mana di abad 16 17 itu beberapa negara masuk ke Kota Padang itu melalui Muaro tersebut yang memang punya tujuan adalah berniaga. Kemudian dari Muaro inilah membentuk suatu kota yang kita sebut namanya sekarang adalah Kota Tua dan terjaga hingga saat ini. Dari sini baru kita akan menuju ke Gunung Padang dengan melewati jembatan Situ Nurbaya yang sangat terkenal ya ceritanya ya. Kemudian dilanjutkan lagi menuju ke Pantai Air Mani ya, tempatnya Maling Kundang dikutuk menjadi batu yang sekarang kita sebut Batu Maling Kundang. Jadi kalau ke Sumatera Barat rasanya belum lengkap kalau Bapak Ibu tidak mengunjungi Batu Maling Kundang. Begitu Pak Ya, Yongki. baik. Saya pernah mendengar bahwa ada satu masjid yang sangat terkenal dengan bangunan yang sangat khas. Kalau tidak salah, Masjid Raya. Bisa tolong Pak Arlan ceritakan mengenai Masjid Raya ini? Baik Pak Yongki, memang Masjid Raya Sumatera Barat ini mendapat predikat desain terbaik di dunia bertaraf dengan masjid yang ada di Dubai dan di Arab Saudi. Kita sebagai masyarakat Sumatera Barat sangat bangga karena masjid ini tanpa kubah ya. Dan inilah keunikannya ya. Karena keunikan desainnya inilah maka salah satu menjadi dinobatkan masjid terbaik di dunia. Begitu Pak Yongki. Baik, Pak Arlan, beberapa tahun terakhir saya mendengar kawasan Mande menjadi primadona dan banyak dikunjungi wisatawan. Silakan Pak Arlan ceritakan mengenai kawasan Mande ini, Pak. Baik Pak Yongki, mengenai kawasan Mande, memang ini luar biasa. Kunjungan dari beberapa provinsi tetangga kita mulai dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan itu memang berduyun-duyun ke destinasi ini. Karena destinasi ini kita sebutkan kawasan Mande, ini ada beberapa objek wisata pulau-pulau yang menarik. Yang pertama ada Pulau Pagang, kemudian ada Pulau Siranda, kemudian ada Pulau Pesumpahan, dan Pulau Cubadak. Dan yang menariknya lagi sekarang ada satu ikon baru namanya Bali Sumatera Barat, yaitu namanya adalah Teluk Sikulo. Begitu indahnya Teluk Sikulo ini sehingga menjadikan viral di dunia maya. Setiap orang rasanya tidak rugi kalau tidak mengambil foto di sini gitu. Jadi selain menjadi Raja Ampatnya Sumatera Barat, kawasan Mande, sekarang di branding baru lagi dengan Teluk Sikulo menjadi Balinya Sumatera Barat. Nah, dengan seperti ini, keindahan yang luar biasa, yang di atas juga di bawah laut yang menariknya juga sangat indah. Begitu Pak Yongki. Baik, terima kasih sekali, Pak. Kalau kita berbicara mengenai destinasi wisata, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbicara mengenai kuliner. Saya ketahui Sumatera Barat khususnya sangat terkenal dengan kulinernya. Silakan Pak Arlan tolong ceritakan mengenai kuliner di Sumatera Barat. Baik,
kuliner di Sumatera Barat itu sudah mendarah daging rasanya untuk orang Sumatera Barat karena ini sudah mendunia. Salah satunya adalah rendang, ya, randang. Ini memang bukan diakui secara Indonesia saja, tetapi dunia sudah berkali-kali mengakui dan nomor satu kulinernya. Dan ini ada banyak tempat untuk mendapatkan rendang. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai sate yang sangat terkenal sekali, yaitu wisatawan mancanegara pun sering singgah di sini, yang kita namakan adalah sate Mak Sukur. Posisinya berada di Padang Panjang. Yang berikutnya untuk kuliner juga itu ada keripik, ya. Jadi untuk kenang-kenangan buah tangan biasanya kita akan singgah di beberapa tempat keripik. Yang pertama yaitu ada namanya Umi Ova, ya. Ini sangat terkenal sekali karena memiliki ciri khas tersendiri. Di zamannya SBY telah membuat keripik lado hijau. Dan sebelumnya ada beberapa nama lain, yaitu seperti Christine Hakim dan juga Shirley. Begitu Pak Yongki. Baik, menarik sekali Sumatera Barat ini. Destinasinya cantik, objek wisatanya menarik, dan kulinernya juga luar biasa. Setelah kita ketahui destinasinya, mari sekarang kita simak paket wisatanya. Saya mencatat beberapa variasi paket wisata. Silakan Pak Arlan sampaikan. Baik, kalau mengenai paket wisata, kita lebih menyampaikan bahwa paket wisata itu identiknya Sumatera Barat itu 4 hari 3 malam. Pertama, hari pertama itu dari Bandara Internasional Minangkabau, Bukit Tinggi, di mana sebelum ke Bukit Tinggi kita akan singgah di air terjun Lembah Hanai, kemudian kita akan singgah di Sate Mak Sukur, kemudian kita akan singgah di PDIKM atau Pusat Dokumentasi dan Informasi untuk Sumatera Minangkabau, dan meninjau dengan puncak lawangnya yang khusus untuk internasional para layang dengan keindahan alam meninjau itu sendiri. Itu untuk hari pertama, Pak Yongki. Kemudian untuk hari kedua, biasanya kita akan membawa wisatawan untuk eksplor Sumatera Barat itu dengan memulai yaitu Ngarai Sianok, kemudian Jam Gadang, kemudian Fort de Kock, dan Museum Bung Hatta yang merupakan prokmator Indonesia. Dilanjutkan ke 50 kota yang tidak asing lagi, yaitu Harau Bali dan Kelo 9, dan kita akan berbelok ke kanan yang sangat luar biasanya, kita akan menjadi Raja Sehari di Istana Pagaruyung. Dan momen ini merupakan momen highlights-nya untuk selfie-selfie dan kembali ke Bukit Tinggi. Berikutnya untuk hari ketiga, biasanya akan kita bawa tamu-tamu kita itu ke Kota Padang dengan melewati yaitu Singkara dan Solo, ya, di mana Danau Singkara ini merupakan danau terbesar di Sumatera Barat, dan kemudian Solo dengan terkenal danau kembarnya yang begitu indah. Setelah sampai di Kota Padang, kita akan bawa grup kita untuk city tour, ya, mulai dari Jembatan Siti Nurbaya, Kota Tua, kemudian Pantai Padang, dan Masjid Sumatera Barat, Masjid Raya Sumatera Barat yang begitu terkenal. Itu untuk di hari yang ketiga. Terus di hari yang keempat, biasanya itu adalah kita akan bawa wisatawan ke beberapa pulau di kawasan Mande. Ada Pulau Pesumpahan, ada Pulau Setan, ada Pulau Pagang, ya. Dan yang terkenal sekarang ini menyerupai Kuta Bali, yaitu Teluk Sikulo. Kita akan bawa ke sana, baru sore harinya kita akan transfer tamunya ke
Bandara Internasional Minangkabau untuk penerbangan menuju ke destinasi dan pulang kampung. Begitu, Pak. Baik, Pak Arlan. Tanpa terasa perbincangan kita sudah berada di penghujung acara. Memang waktu jualah yang harus memisahkan kita. Terima kasih, Pak, yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi bersama IINTOA. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi para tour operator, travel agent, serta para penikmat pariwisata. Saya, Yongki Adiasa, pamit undur diri. Salam pariwisata. Salam pariwisata.